Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Akan kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-152. Ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni ankurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Fazkuruni, maka ingat olehmu akan aku. Fazkuruni diperintah Allah kepada orang-orang yang beriman yang sudah mendapat ilmu daripada seorang rasul. Karena ayat yang sebelum ini sudah dijelaskan oleh Allah, Allah telah mengirim seorang rasul kepadamu, membacakan ayat-ayat kami, mensucikan dirimu dari kekufuran, kemusyrikan, mengajarkan kamu Alkitab, Al-Quran, mengajarkan kamu hadis, sunnah Rasul, mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. Jadi sudah banyak keuntungan, sudah banyak nikmat Allah kepadamu. Oleh sebab itu fazkuruni, maka ingatlah olehmu akan aku. Zikir. Nah, itu maksudnya. Kalau kamu selalu mengingat aku, azkurkum, aku juga akan selalu ingat kepadamu. Nah, inilah perintah Allah kepada orang-orang beriman agar selalu ingat kepada Allah, agar selalu zikir. Inilah fazkuru, zikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan ataupun zikir dengan hati, itu sama. Kemudian washkuruli, washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, jangan kamu ingkar padaku. Itu wala takfuruni. Washkuruni wala takfuruni, bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar kepadaku. Jadi sebenarnya kalau menurut susunannya, pertama disuruh bersyukur karena sudah ada nikmat tadi. Datangnya seorang rasul itu nikmat besar. Kita dapat ilmu. Bersyukurlah kepada aku, jangan kamu ingkar. Lalu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya aku bersyukur kepada Engkau? Keluar awal ayat itu, fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku.
Kalau kamu ingat kepadaku berarti kamu bersyukur kepadaku. Kalau engkau sudah melupakan aku berarti engkau ingkar kepadaku. Nah, jadi di zaman Nabi Musa seperti itu Allah mengajarkan bagaimana bersyukur. Nah, maka di zaman Nabi Muhammad ini itu juga yang dimaksudkan. Maka dibuat kalimat syukur yang lengkap itu. Kalimat zikir yang lengkap itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat zikir yang paling lengkap. Baca itu setiap saat, setiap di mana duduk, di mana berdiri, sambil berjalan mulai baca. Itu namanya zikir. Kalau engkau selalu ingat kepadaku, berarti engkau bersyukur kepadaku. Dan kalau engkau sedang lupa kepadaku, berartinya engkau telah ingkar kepadaku. Nah, itu maknanya, itu maksud supaya bisa diamalkan. Nah, itu berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Sudah habis satu penggal bermasalah. Masuk kepada masalah baru. Ya ayyuhalladzina amanu. Juga diserukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sudah tahu orang yang beriman yang punya keyakinan penuh kepada Allah, punya keyakinan penuh kepada hari akhirat. Kedua-duanya itu sudah yakin seyakin-yakinnya, itu orang beriman. Dipanggil oleh Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu, perintah. Minta tolonglah kamu. Kita disuruh minta tolong. Kepada siapa minta tolong? Minta tolong tidak ada yang kepada yang lain selain daripada kepada Allah. Tidak kepada setan, tidak kepada begu, tidak kepada akuan. Nah, tapi minta tolonglah kepada Allah. Bis-sabri was-salah. Dengan pertolongan sabar, dengan bantuan sabar. Dan dengan bantuan salat. Nah, jadi kenapa begitu artinya? Karena bi itu menurut ahli bahasa bis sabri. Bi itu maknanya isti'anah. Sama dengan bismillah. Bi yang di awal itu isti'anah. Isti'anah itu artinya pertolongan. Isti'anah itu artinya pertolongan. Jadi dengan pertolongan sabar. Sabar itu cuma menolong. Dan dengan pertolongan salat. Jadi semua merupakan fasilitas. Alat untuk mendapatkan pertolongan dibantu oleh sabar, dibantu oleh salat. Nah gitu. Kalau kita mau menghadapi satu masalah, minta tolong kepada Allah. Tapi dengan bantuan sabar dan salat. Karena di dalam riwayat, dalam menafsirkan ayat ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir kan dijelaskan, Nabi kalau dia menghadapi suatu masalah, mendapat musibah, dia cepat-cepat berwudu dan salat. Kemudian dia tidak mengeluh, tidak keluh kesah, tidak mendongkol kepada Allah, tapi dia sabar. Nah, begitu caranya. Jadi tanamkan kesabaran di hati, kemudian salat. Mulai dari awal salat itu kita berdoa kepada Allah. Nah, sehingga innallaha ma'as sabirin. Kalau kita sudah sabar, sudah salat, ingat Allah, puji Allah, sanjung-sanjung Allah, istighfar kepada Allah. Di dalam salat itu banyak istighfar, banyak doa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu
bersama orang-orang yang sabar. Jadi ma'a itu kalau dipasangkan di sini, Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi terbantah orang yang mengatakan ada fatwa-fatwa baru mana Allah itu di aras, Allah itu tidak berada di mana-mana. Dia tidak setuju kalau Allah itu meliputi seluruh alam. Nah, dibantah oleh ayat ini. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu di mana? Bukan di aras. Mungkin saja di rumah, di sawah, di ladang, di sekolah. Ada orang yang sabar di situ. Nah, Allah bersama. Jadi menurut ilmu kalam, ilmu tauhid, ada yang mengatakan Allah itu dekat sekali pada kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita. Nah, jadi ma'iyah itu, pertolongan Allah itu akan selalu menyertai orang-orang yang sabar dan orang yang rajin salat. Nah, begitu ditimpa musibah, jangan keluh kesah, jangan menangis, jangan jangan mendongkol kepada Allah, tapi berbaik sangka kepada Allah. Oh, sekarang saya sedang diuji oleh Allah. Itu artinya. Kemudian tambah lagi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, wala taqulu, jangan kamu katakan, qala yaqulu, jangan kamu katakan bagi orang, liman bagi orang, ya yuqtalu terbunuh, bagi orang yang terbunuh fi sabilillah pada jalan Allah, amwatun mati. Jangan kamu katakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Artinya yang terbunuh di jalan Allah, orang yang meninggal dunia di dalam peperangan melawan orang kafir. Ini di zaman Rasulullah banyak sekali terjadi, namanya mati syahid. Orang yang mati syahid itu disebut syahidun. Kalau banyak syuhada namanya. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Itu syuhada namanya. Jadi syuhada itu mati terbunuh di medan perang karena melawan orang kafir. Jangan dikatakan mati. Kalau sudah mati kan tidak ada lagi tidak ada lagi kegiatannya. Tapi kata Allah, dia bal ahya'u walakin la tashkurun. Tetapi orang-orang itu hidup, ahya'un, tetapi dia hidup, walakin la tashkurun, lakin tetapi la tashkurun, kamu tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya, tidak mengenal. Kamu tidak tahu sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, orang yang mati di dalam peperangan itu mati syahid itu, baik di zaman Nabi maupun di zaman merebut kemerdekaan, banyak orang yang mati syahid. Ya, zaman sekarang masih ada banyak orang yang mati syahid. Nah, jadi orang yang mati syahid itu jangan dikatakan dia mati, tapi dia hidup di alam barzakh. Itu dia hidup di batas yang membatas antara dunia dan akhirat, itu namanya alam barzakh. Nah, dia masih hidup. Di dalam hadis sahih disebutkan orang-orang syahid itu rohnya itu disimpan di dalam burung yang berwarna putih sangat besar. Nah, dia bebas terbang kemana saja yang diingini, dibawa oleh burung itu ibarat pesawat. Dia di dalam pesawat, dia bersenang, sangat gembira dia di situ. Bahwa kemana saja keinginannya dibawa terbang.
oleh burung yang berwarna hijau itu. Nah, itulah dia sedang menikmati hasil perjuangannya mempertahankan keimanan. Nah, itu rahmati saya. Hidup dia. Satu ayat lagi. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Wa dan lanabluwannakum. Kami benar-benar akan menguji kamu. Nah, benar-benar itu la itu yang maknanya la itu artinya sesungguhnya. Sesungguhnya itu artinya benar-benar. Nah, tidak main-main. Kami benar-benar akan menguji kamu. Ya, orang beriman itu akan diuji. Orang kafir akan diazab. Nah, jadi yang mendapat ujian itu orang beriman. Apakah benar imannya atau tidak? Nah, kami benar-benar akan menguji kamu. Dengan apa? Bisyai'im minal khawfi. Sedikit daripada rasa takut. Hanya sedikit. Syai'in itu di mana-mana Bapak artikan, ibu-ibu lihat terjemahannya, itu sedikit arti syai'in. Syai'in itu artinya sedikit. Sesuatu yang sedikit. Dengan sesuatu yang sedikit, yaitu berupa rasa takut. Nah, ada rasa takut kepada musuh, rasa takut kepada makhluk halus. Ada rasa takut yang paling hebat adalah rasa takut kepada Allah. Apakah kita bisa menenangkan rasa takut kepada Allah? Diuji oleh Allah. Wal ju' dan lapar. Nah, lapar, kekurangan makan, tidak makan. Apakah kita sanggup menghadapi ujian itu tidak makan? Sebulan penuh kita diuji oleh Allah, tidak makan, tidak minum siang hari, dari pagi sampai sore. Mampu. Ada juga orang yang tidak mampu. Hanya yang bisa lulus dalam ujian itu adalah orang yang beriman, menahan rasa lapar. Itu akan diuji oleh Allah. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Kadang usahanya sedikit tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Orang itu miskin. Nah, disebut orang miskin kekurangan harta benda. Atau orang kaya, ketika dia berzakat, diwajibkan menunaikan zakat, itu akan kurang hartanya, akan dikurangi hartanya sekian persen, 2,5% dari zakat itu. Apakah dia bisa sukses menghadapi ujian itu? Tergantung kepada keimanannya. Itu namanya ujian, mengurangi kekurangan harta. Wal ampus, dan ampus itu artinya diri kita. Kadang-kadang sakit, ya macam-macam sakit yang kita derita. Semakin banyak ragam makanan, banyak pula ragam penyakit. Itu rumusnya. Karena penyakit itu kata Rasulullah berasal dari makanan. Banyak macam penyakit, banyak makanan, banyak macam makanan, banyak pula ragam penyakit. Itu rumusnya itu. Dulu saya sakit, saya ada hanya sakit itu. Sekarang ada asam lambung, asam urat, dan lain-lain sebagainya. Sudah ada sakit-sakit modern yang namanya bagus-bagus, banyak sekali. Jadi itu cuma sedikit kata Allah. Ampus. Dan yang lebih apalagi kematian. Ada yang mati di antara keluarga kita, meninggal dunia. Ayah kehilangan anak, ibu kehilangan anak, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami. Itu namanya ampus dia. Diuji oleh Allah dengan kekurangan ampus anggota keluarga. Yang terakhir wasamarat, dan buah-buahan. Kadang-kadang kita tanam buah-buahan, menginginkan hasilnya itu melimpah, ternyata merosot
Karena terjadi musim kemarau, kering, kerontang, dan tidak saja di Indonesia, di negeri adab diceritakan di dalam tafsir itu sering terjadi kekurangan harta, kurma tidak berbuah. Kurma tidak berbuah, banyak lama sekali kurma tidak berbuah. Itu namanya kekurangan buah-buahan samarat. Yang diharapkan di negeri Arab itu hanya buah kurma. Buah kurma itu adalah sumber kehidupannya dan makanan pokoknya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu akan dipuji oleh Allah dengan itu, dengan kehidupan kita. Jadi yang akan diberi pahala itu adalah orang-orang yang sabar menghadapi ujian. Orang yang sabar menghadapi ujian itu akan diberi pahala besar oleh Allah. Maka di ujung ayat ini dipuji wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dia akan mendapat pahala besar. Nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah. Mana orang-orang yang sabar? Pula orang-orang yang sabar itu menceritakan kesabarannya. Maka dibawalah oleh sekelompok malaikat, dituntun ke dalam surga. Kalian orang-orang yang sabar ini akan langsung masuk surga, tidak dihisap, tidak perlu lagi dihitung pahala amalnya. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Di dalam surat Az-Zumar itu ada. Hanya orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab, langsung masuk surga. Itulah kuncinya bapak-bapak ya Allah tadi. Oleh sebab itu bersabarlah, minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah olehmu akan aku. Aku akan selalu mengingat kamu. Dan bersyukurlah kepadaku, waskuruni wala takfurun, dan jangan kamu ingkar kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kamu katakan kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Tetapi hidup, semuanya hidup, tetapi kamu tidak menyadari. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Dan kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit rasa lapar, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan anggota jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itulah bapak-bapak dan ibu, mudah-mudahan bisa kita baca, kita pahami dan kita amalkan. Ulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.